Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan surat Fussilat. Insyaallah kita akan membahas ayat ke-40 dan ayat ke-41. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah berfirman ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik, ataukah yang datang pada hari kiamat dengan aman sentosa? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari az-zikr, mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, disampaikan kepada mereka, maka pastilah mereka akan celaka. Wa innahu lakitabun aziz, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia ini mengancam dan memperingatkan orang-orang yang melakukan ilhad terhadap ayat-ayatnya. Yulhiduna fi ayatina, orang-orang yang melakukan ilhad terhadap ayat-ayat Allah, mereka mendapatkan ancaman dan peringatan keras dari Allah di dalam ayat ini. Apa itu ilhad? Ilhad itu secara bahasa artinya menyimpang dan berpaling dari sesuatu. Menyimpang dan berpaling dari sesuatu. Di antara contoh penggunaan kalimat ilhad, kita mengenal istilah liang lahat.
liang kuburan itu kan ada dua jenis, ada syak, ada lahat. Kenapa dinamakan lahad? Orang kita nyebutnya lahat karena liang lahad itu menyimpang dari pertengahan lubang kuburan ke arah kiblat, menjorok ke arah kiblat. Dia menyimpang ya dari lubang kuburan. Beda dengan syak. Kalau syak bikin lubang lagi di tengah liang, di tengah liang kubur. Nah, kalau lahat itu menyimpang, menjorok ke arah kiblat. Makanya disebut lahat karena menyimpang dari liang kubur yang ada. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namun yang menjadi fokus perhatian kita adalah makna secara istilahi. Ilhad secara istilah syar'i kita nukilkan dari apa yang disampaikan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan al-ilhadu fi ayatillah al-mailu biha anis sawab bi ayyi wajhin kana imma bi inkariha wa juhudiha wa takdzibi man jaa biha wa imma bi tahrifiha wa tasrifiha an ma'naha al-haqiqi wa itsbati ma'anin laha ma aradaha Allahu minha. Ilhad itu adalah, ilhad terhadap ayat-ayat Allah itu adalah membelokkan, al-mail, membelokkan dari yang sebenarnya, membelokkan dari kebenaran. Jadi ayatnya ayat yang hak kemudian dibelokkan, disimpangkan dengan cara apapun. Artinya bentuk ilhad terhadap ayat-ayat Allah itu banyak jenisnya. Bisa dengan cara mengingkarinya. Ayat Allah itu kan hak, benar, kemudian diingkari. Maka orang yang mengingkari ini disebut mulhid, orang yang menyimpang dari ayat Allah. Karena harusnya dia mengimani bukan mengingkari. Kemudian tidak mempercayainya. Harusnya dia percaya dan yakin. Atau jenis yang lain mendustakan orang yang membawanya. Yang membawa ayat-ayat Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidak boleh didustakan karena beliau utusan Allah. Nah, mendustakan pembawa ayat Allah maka berarti orang ini mulhid. Atau misalkan jenis yang lain dengan cara memalingkan dan mengalihkannya dari makna yang hakiki, dan dia menetapkan makna-makna yang sama sekali bukan makna yang dikehendaki Allah. Ini yang disebut dengan tahrif atau tasrif, memalingkan makna ayat-ayat Allah dari makna yang sebenarnya. Nah, ini juga bagian daripada ilhad fi ayatillah. Nah, orang-orang mulhidun, orang-orang yang melakukan ilhad seperti ini, mereka mendapatkan ancaman dari Allah. Di dalam ayat ini ancamannya berupa la yakhfauna alaina. Mereka tidak tersembunyi dari kami. Maksudnya apa? Penyimpangan mereka itu, ilhad yang mereka lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang
tersembunyi bagi Allah. La yakhfa alaihi syai'un. Bagi Allah itu tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Semuanya nyata dan jelas terawasi. Maka kalimat la yakhfauna alaina ini menekankan bahwa tidak ada satupun pengingkaran yang bisa disembunyikan dari Allah. Maha mengetahuinya Allah bukan sekedar mengetahui begitu saja, namun berakibat adanya balasan setimpal atas mereka sesuai dengan kondisi dan perbuatan mereka. Jadi ilmunya Allah itu berkonsekuensi al-jaza, pengawasan, pengetahuan Allah, pendeteksian Allah atas amal perbuatan hamba, tingkah laku hambanya, itu berkonsekuensi Allah akan memberikan balasan setimpal. Kebaikan yang dilakukan seorang hamba, maka balasannya kebaikan lagi. Ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan, kan begitu. Namun kalau perbuatan hamba ini adalah penyimpangan, pengingkaran, pendustaan terhadap ayat-ayat Allah, maka berarti balasannya adalah balasan siksaan. Maka la yakhfauna alaina itu bukan sekedar terawasi, terdeteksi, diketahui, namun akan berdampak kepada balasan setimpal. Jadi para mulhidun tidak bisa bersembunyi dari pengawasan Allah, dan mereka tidak akan bisa lari dari balasan setimpal yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Nah, ini kandungan dari makna la yakhfauna alaina. Dan itulah sejatinya ancaman bagi para mulhidun. Taib. Kemudian faedah berikutnya, di kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbedaan dan bentuk pembalasan yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman dan juga kaum mulhidin, orang-orang yang melakukan ilhad, dengan mengatakan afamay yulqa finnari khairun amay ya'ti aminan yaumal qiyamah. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik, ataukah yang datang pada hari kiamat dengan aman sentosa? Jawabannya yang mana, Bu? Mana yang lebih baik? Yang datang menghadap Allah dalam keadaan aman sentosa, dalam keadaan selamat, atau mereka yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dilemparkan ke dalam neraka? Mana yang lebih baik? Jawabannya sangat jelas. Yang datang menghadap Allah dengan aman dan selamat, itulah yang lebih baik. Nah, ini sejatinya juga merupakan gambaran balasan. Wahai para mulhidin, jika kalian tetap dengan ilhad kalian terhadap ayat-ayat Allah, maka kalian akan dilemparkan ke dalam neraka. Namun jika kalian beriman dengan sebenar-benarnya keimanan kepada ayat-ayat kami, maka kalian akan aman, selamat di kehidupan akhirat. Begitu. Artinya ilhad itu ancamannya adalah neraka. Al-ilhad fi ayatillah, penyimpangan terhadap ayat-ayat Allah dengan beragam jenisnya, ini ancamannya adalah siksa neraka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di kalimat berikutnya Allah sampaikan
i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukanlah apa yang kalian kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini kelanjutan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi para mulhidun. I'malu ma syi'tum, lakukanlah apa yang kamu kehendaki, silahkan. Kamu mau melakukan ilhad, ya, lakukan ilhad itu. Namun ingat, Allah memberikan peringatan, innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi sudah kita sampaikan, taunya Allah, pengawasannya Allah, pengetahuannya Allah tentang keadaan tingkah laku manusia itu bukan sekedar tahu, bukan sekedar mengawasi, tapi berkonsekuensi kepada balasan. Nah, ini mirip juga dengan firman Allah di surat Al-Kahfi ayat 29. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Dan siapa yang menghendaki kekufuran, biarlah dia kufur. Atau kalau dalam hadis Nabi, i'malu apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Ini kan bisa maknanya ancaman, bisa maknanya khobar, bisa maknanya barakallahu fikum, ya, untuk makna yang positif, bisa juga maknanya untuk makna yang negatif. Makna yang positif begini, jika apa yang akan kamu kerjakan itu tidak menghasilkan, tidak berkonsekuensi munculnya rasa malu secara syariat, maka silakan kerjakan. Begitu. Kalau yang maknanya ancaman, makna negatif, ya, ini ya ancaman. Jika kamu tidak malu, berbuatlah sekehendakmu. Ya, maknanya ancaman. Biasanya orang yang tidak tahu malu itu, barakallahu fikum, dia berbuat seenake dewe, dia berbuat sesuka hatinya. Begitu kalau orang sudah tidak punya kemaluan. Jadi, iya, tidak punya malu kan, nggak punya kemaluan. Barakallahu fikum. Kalau dia masih punya kemaluan, maka akan ada rasa malu. Berbuat sesuatu atau berucap sesuatu itu ditimbang-timbang dulu, gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, ini juga maknanya bisa makna positif, bisa makna ancaman atau makna negatif. Silakan kamu kufur, silakan kamu ilhad, tapi ingat, Allah Maha melihat perbuatan kalian yang nanti akan menghasilkan balasan setimpal. Yang mau beriman, beriman. Yang mau kufur, kufur. Tapi ada ancamannya. Begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi, ayat-ayat seperti di atas tadi bukanlah perintah untuk bebas berbuat dosa. Kan kata Allah, berbuat sesuai kehendakmu. Jadi bebas dong, begitu. Bukan itu maksudnya. Ini adalah sebuah ancaman dan sindiran keras. Artinya apa? Silahkan lakukan apa saja, tapi ingatlah bahwa Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat. Setiap perbuatan akan ada hisabnya
dan dimintai pertanggungjawaban. Ya, setiap perbuatan itu ada perhitungannya, setiap perbuatan itu ada pertanggungjawabannya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah wa na'udzubillahi min kulli dzanbin. Ya, kita berlindung kepada Allah dari segala dosa dan maksiat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di ayat berikutnya, ayat ke-41, Allah berfirman, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, disampaikan kepada mereka, pastilah mereka akan celaka. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Di sini kita memahami ini masih ancaman ya terhadap orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah. Ya, di antara ayat-ayat Allah adalah ayat-ayat syariah, yakni Al-Quran yang Allah turunkan. Nah, Allah memberikan ancaman, siapa yang kufur kepada Al-Quran, maka mereka pasti celaka. Al-Quran di sini disebut dengan zikr. Kenapa Al-Quran dikatakan sebagai zikr? Para ulama menjelaskan, ini yang kita nukilkan adalah penjelasannya Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, kenapa Al-Quran dikatakan az-zikr? Karena dia mudzakir lil ibad, al-mudzakiru lil ibadi jami'a masalihihim ad-diniyah wa dunyawiyah wal ukhrawiyah al-mu'li liqadarin man ittaba'ah. Karena Al-Quran itu mudzakir, mengingatkan para hamba Allah akan segala maslahat mereka, baik yang terkait dengan diniyah, maslahat agama, ataupun maslahat dunyawiyah, dan juga maslahat ukhrawiyah. Semuanya diingatkan oleh Al-Quran, karena sumber ilmu itu adalah Al-Quran. Maka semua manafi, masalih, semua mafasid itu sudah diingatkan oleh Al-Quran. Kemudian juga Al-Quran ini akan meninggikan kedudukan orang-orang yang mengikutinya. Jadi dengan peringatan itu manusia mendapatkan manfaat. Dengan peringatan ayat-ayat Al-Quran, manusia mendapatkan manfaat dan maslahatnya, sehingga menjadikan mereka semakin mulia, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Nanti ahli Al-Quran di kehidupan akhirat nanti mereka mendapatkan makom yang sangat tinggi, derajat yang sangat mulia. Inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya akhir daripada kedudukanmu di surga ini adalah dari akhir ya, ayat yang engkau baca. Masya Allah. Nah, ini diantara keistimewaan para hufadzul Quran, ya, para ahli Al-Quran. Mereka nanti diperintah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran
kemudian ditentukanlah manzilahnya, kedudukannya dengan ayat terakhir yang mampu dibaca. Taib. Maka jelas Al-Quran itu zikr. Dia merupakan pengingat dan peringatan bagi manusia. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini jelas, tadi di awal juga kita sampaikan, memberikan peringatan keras kepada mereka yang menolak atau mendustakan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Tidak ada kitab yang lebih harus menjadi fokus utama kita kecuali Al-Quran. Karena dia adalah kitabun aziz. Maka orang-orang yang mengingkari dan mendustakannya pasti celaka. Pasti celaka. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, fa inna lahum ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari peringatan Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti dia akan dikumpulkan di kehidupan akhirat nanti dalam keadaan buta. Padahal dulunya ketika di dunia dia melek, tapi kemudian dibutakan gara-gara berpaling dari peringatan Al-Quran. Dan banyak lagi ya peringatan-peringatan keras dari Allah terhadap orang yang menyia-nyiakan Al-Quran. Di sini Al-Quran disifati dengan kitabun aziz. Aziz itu mulia atau perkasa. Maknanya apa? Tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Dan juga tidak ada yang kuasa untuk mengubah kebenaran di dalamnya. Ya. Kan ditantang oleh Allah Azza wa Jalla, ya siapapun yang kemudian mereka mendustakan dan mengingkari Al-Quran supaya mendatangkan yang semisal. Bahkan silahkan bergotong royong, saling tolong menolong, bahu-membahu untuk membuat tandingan Al-Quran. Allah menyatakan tidak akan pernah bisa. Nah itulah kitabun aziz. Dan kita sebagai kaum muslimin yang mendapatkan anugerah Al-Quran ini jangan disia-siakan. Jadikan Al-Quran itu ya bacaan harian, pelajaran harian yang selalu kita lazimi dalam kehidupan kita ini. Ya syukur-syukur kita bisa menghafalnya. 30 juz. Kalaupun tidak, kita menjadi ahlinya dengan cara-cara yang lain. Ya kita menjadi orang yang ahli Quran, ahli tafsir. Kita menjadi ahli tilawahnya. Tiap hari kita baca, tiap hari kita renungi, tiap hari kita tafakuri dan tadaburi. Tiap hari kita amalkan, kita berusaha mengamalkan Al-Quran ini. Dan tidak berjalan kita di muka bumi ini kecuali dengan pedoman dan petunjuk Al-Quran. Sebagaimana keadaan Rasulullah, kana khuluquhul Quran, akhlaknya beliau itu adalah Al-Quranul Karim. Nah demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka apa yang sedang kita lazimi seperti ini, kita berusaha sedikit demi sedikit mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsiran, isi kandungan maknanya, mempelajari segala sesuatu yang menjadi keajaiban Al-Quran. Mudah-mudahan ini dicatat di sisi Allah sebagai salah satu bentuk upaya kita ya di dalam bermusahabah dengan Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan fadilahnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin.
Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 2 ayat ini sudah selesai kita bahas. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.